Hai adik-adik, shalom. Baku Dapale dan kakak pengasuh dalam kegiatan sekolah minggu Tunas Pekebaran Injil, terkhususnya untuk anak remaja satu yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar dong semua? Kakak pengasuh yakin tetap kabar baik. Hari ini kita akan masuk dalam pertemuan ke-8 di bawah pokok bahasan umat yang diciptakan, ditebus, diperbaharui, dan dikuduskan. Dan kita punya sub pokok bahasan di saat ini, kamu adalah umat ciptaanku. Hari ini kita punya dua pembacaan Alkitab yang terambil dari Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13 dan Mazmur 8 ayatnya yang ke-6. Kalau dong sudah buka dan dapat, mari katong berdoa dulu untuk mengawali katong punya kegiatan di hari ini. Mari katong sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, katong akan memulai dengan ibadah sekolah minggu Tunas Pekebaran Injil. Katong cuma minta Tuhan urapi katong dengan Roh Kudus agar kegiatan ini berlangsung dengan nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Katong juga akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Kiranya apa yang katong baca dapat bermanfaat bagi katong punya kehidupan. Amin. Oke, katong baca Alkitab sama-sama. Yesaya 45 ayatnya yang ke-9 dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Kakak pengasuh minta jangan dong skip pembacaan Alkitab supaya katong baca sama-sama. Mari katong baca sama-sama. Di bawah perikop, Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentukannya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentukannya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan, yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pernyataan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan merantakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Itu Yesaya pasal yang ke-8. Sekarang katong baca dari Mazmur 8 ayatnya yang ke-6. Mazmur 8 ayat yang ke-6 di bawah perikop, manusia hina sebagai makhluk mulia. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang mau mendengar tapi juga melakukan dalam kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Sekarang kakak akan masuk dalam materi. Kakak pengasuh minta dulu tenang menyimak apa yang kakak pengasuh sampaikan. Pengertian manusia sebagai umat ciptaanku di antara segala ciptaan Allah. Penghargaan tertinggi diberikan kepada manusia sehingga manusia disebut makhluk yang mulia, makhluk yang utama, dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia adalah ciptaan dan manusia diciptakan oleh tangan Allah sendiri menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, yang pertama, manusia dijadikan sebagai jiwa dan tubuh mencerminkan pertemuan antara langit dan bumi, khalik dan makhluk. Roh Allah yang dititipkan kepadanya selama hidup menjadi lambang dari kuasa yang menghidupkan persekutuan antara pencipta dan ciptaan. Yang kedua, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki menjadi lambang khalik yang memanggil, sementara perempuan menjadi lambang makhluk yang rela menurut panggilan itu. Dan yang ketiga, manusia diberi kedudukan seorang Tuhan yang berkuasa tinggi terhadap makhluk-makhluk lain di bumi. Tetapi saat itu ia juga diserahkan tugas untuk bekerja sebagai hamba dan pelayan yang rendah. Yang keempat, manusia dibanggakan sebagai makhluk yang sempurna karena segala sifat dan tugas yang saling melengkapi menjadikan manusia sebagai makhluk yang mirip dengan Allah. Hal ini menjadikan umat Israel mengaku Allah sendirilah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia, sehingga umat Israel tetap ada dalam sebuah puji-pujian. Dengan demikian, pengetahuan ini memberikan penekanan bahwa manusia sebagai umat ciptaan Allah adalah
Manusia memahami keberadaan dan kehadirannya di dalam dunia oleh kehendak dan kebebasan manusia harus diselaraskan dengan kebebasan kehendak Allah bagi manusia. Yang kedua, dalam hidupnya, manusia atau umat harus menjalankan hidup dan kehidupannya sebagaimana rencana dan kehendak Allah untuknya. Yang ketiga, manusia atau umat harus mempertanggungjawabkan segala hal tentang hidup dan kehidupannya kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat ialah manusia memiliki kualitas yang berbeda dengan Allah. Manusia adalah debu yang dihembusi napas hidup oleh Allah sehingga menjadi manusia yang hidup. Oleh sebab itu, manusia harus mengandalkan hidupnya kepada Allah. Peranan manusia sebagai umat ciptaan Allah di hadapan Allah ialah sama. Karena semua manusia di hadapan Allah adalah sama, maka siapapun tidak memiliki hak untuk menguasai manusia lainnya. Karena itu, peranan manusia sebagai umat yang diciptakan Allah antara lain. Yang pertama, keberadaan manusia mengharuskan manusia untuk selalu terbuka kepada Allah. Manusia juga harus bergaul dengan Allah. Artinya, hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan ketergantungan. Ketergantungan ini akan kuasa Allah, dan peranan Allah dalam hidup harus diaktakan dengan sikap dan tingkah laku yang benar-benar merendahkan diri untuk tetap mengharapkan pertolongan Allah dalam hidup. Tanpa Allah, manusia binasa. Manusia tidak dapat mengandalkan kemampuan dirinya melebihi kuasa Allah. Dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan hidup, datanglah kepada Allah sebagai jalan kebenaran. Datanglah kepada Allah dalam melakukan gumulan, sebab Allah merupakan Allah yang menciptakan manusia, sang pemberi hidup, dan sumber solusi bukan mencari jalan keluar pada apapun yang membinasakan. Yang kedua, saling menghormati martabat manusia sekaligus menghormati martabat sang penciptanya. Dan yang ketiga, Allah memberikan wewenang kepada manusia untuk berkuasa atas makhluk lainnya. Karenanya manusia tidak boleh menjalankan hidup dan kehidupannya secara terpisah dari Allah, menjaga kelangsungan hidup dengan alat ciptaan lain. Dan yang terakhir, yang keempat, manusia diberi tanggung jawab untuk menguasakan alam menjadi lingkungan yang baik dan menyenangkan. Manusia tidak diberi hak untuk merusak dan menghancurkan. Karenanya manusia harus selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, indah, dan damai. TKP yang terakhir ialah contoh sikap remaja sebagai umat ciptaan Allah. Yang pertama, menyegarkan jiwa dan roh dalam doa, membaca firman-Nya, beribadah, dan memuliakan namanya. Yang kedua, menghormati jati dirinya sebagai anak Tuhan dengan tidak terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, dan seks bebas. Yang ketiga, terus berkarya bagi masa depan dengan berusaha menggali dan menggunakan kemampuan yang ada lewat belajar. Yang keempat, memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan dengan saling mendukung, memotivasi orang lain lewat kata-kata dan tindakan yang menyenangkan. Dan yang kelima, bersama-sama berusaha menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, indah, dan berseri demi kelangsungan hidup. Iya adik-adik, kalau Katong sudah selesai dengan penyampaian maupun penerimaan materi, sekarang Katong akan mengakhiri Katong punya kegiatan di hari ini. Tetapi untuk mengakhiri, Katong minta tuntunan Roh Kudus agar apa yang telah Katong simak tadi dapat bermanfaat bagi Katong punya kelangsungan hidup. Mari Katong masuk dalam doa. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga Allah yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Di hari yang berbahagia ini ya Bapa, kami telah usai dengan segala aktivitas kami dalam kegiatan sekolah minggu Tunas Pekebaran Injil, terkhususnya anak-anak remaja jenjang 1 yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami kiranya meminta agar Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan merawat kehidupan kami, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, benar-benar dijaga oleh Tuhan Yesus. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan juga Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, ialah Allah. Di dalam nama Yesus kami juga meminta agar Tuhan selalu menyertai kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, agar apa yang kami lakukan juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh usai dengan segala kegiatan kami, tetapi kami yakin dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah kunjung usai bagi kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, bukan dengan nama yang lain, yang kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah penyelamat kehidupan kami. Amin.
Oke adik-adik, katong sudah selesai dalam kegiatan sekolah minggu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar katong punya video-video yang kakak pengasuh nih buat dapat masuk dalam adik-adik punya HP. Terima kasih.